A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Sam Yoga. Jadi kali ini saya akan membuat video tentang marketing mudah dan murah. Dimana ini saya peruntukkan untuk tim marketing usaha saya, salah satu usaha saya. Tapi saya harapkan karena ini saya sharing di channel pribadi saya yang bisa dicek di Facebook page, yaitu namanya Coretan Sam Agoy pertama. Yang kedua di channel YouTube Sam Agoy, atau nanti saya ubah jadi Sam Yoga, saya belum tahu. Saya nggak bisa ngedit video, jadi video ini akan terus bersambung tanpa ada potongan sama sekali, insya Allah. Jadi di belakang saya ini ada kegiatan ya sekitar rumah saya ya, jadi otomatis normal kehidupan sehari-hari gitulah, nggak ada editing sama sekali. Nah itu kayak anak saya ngomong di situ ya, masuk sini ya. Jadi kita sambil menikmati suasana sehari-hari lah ya. Oke, kita langsung menuju ke materi. Marketing mudah dan murah. Maksud saya itu marketing bukan hal yang berat, bukan hal yang sulit. Kalau kita nggak langsung buru-buru berangkat ke suatu tempat, nggak buru-buru langsung datangi orang, nggak buru-buru langsung bawa barang door to door, atau langsung datang ke pasar, langsung datang ke orang-orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu apa dia butuh apa enggak gitu. Bayangkan ya, kita datang satu rumah, ketok-ketok pintu, terus kita nawarkan, Bu, saya mau nawarkan madu misalnya, lu, saya ini punya pabrik madu misalnya gitu loh. Orangnya kan nggak mungkin beli kalau gitu, buat apa beli madu kita gitu ya. Terus kalau misalnya kita jual nasi goreng misalnya, kita datang ke suatu tempat, kita ketok-ketok, misi Pak, mau nawarkan, oh apa itu, nawarkan apa? Nawarkan nasi goreng. Loh, ini saya punya catering loh lah, buat apa orangnya beli nasi goreng, udah punya catering ya gitu. Jadi bagaimana caranya kita membuat marketing lebih mudah dan lebih murah ya. Jadi nggak habis bensin, nggak habis waktu, terbuang banyak ya. Jadi waktu dan bensin atau uang itu pasti terpakai, tapi kalau bisa seefektif dan seefisien mungkin. Ini semuanya sudah saya tulis di sini. Jadi karena Anda pasti nggak bisa nulis tulisan saya yang super luar biasa, nggak bisa dibaca. Tulisan saya jelek sejak saya kuliah, dan sebelum kuliah juga sama jeleknya gitu ya, nggak ada bedanya. Nah, saya akan bacakan untuk Anda tulisan saya ini. Kita berada pada level marketing yang saya rumuskan sebagai level pertama. Level pertama adalah yang pertama keluarga, yang kedua teman, yang ketiga adalah hubungan yang lain. Hubungan yang lain tuh misalnya ya kenalan. Jadi Anda pernah kenalan misalnya di masjid, kenalan sama orang. Anda suka futsal, lawan sama siapa, terus kenalan, ngobrol-ngobrol, ternyata intens, punya hobi yang sama, punya kumpulan yang sama, atau ternyata tetangga atau siapa ya, itu kenalan. Terus tetangga, terus lagi hubungan dari sekolah, jadi teman sekolah, guru sekolah, administrasi sekolah, siapapun yang ada di sekolah Anda. Terus dosen, jadi kenalan, hubungan selama Anda di mengenyam pendidikan, termasuk sampai di kuliah itu ya. Terus hubungan dari rekan kerja, jadi teman kerja, terus dari divisi lain, terus rekanan kerja kita, jadi macam-macam. Jadi situ ya, ini namanya, saya namakan level pertama. Nah, terus apa yang akan kita lakukan? Oh ini, maaf, ini saya harusnya sampaikan dari awal. Kita pencari ilmu, thalibul ilmi, sudah terbiasa kalau ada ilmu dicatat. Jadi Anda catat supaya setelah dengar omongan saya, Anda ketika nulis itu double masuknya, double ketika mendengar dan double ketika menulis, itu dapat 2 kali ilmu. Dan ini video ini saya buat bukan untuk didengarkan, bukan untuk ditonton, tapi untuk dilakukan. Jadi Anda tulis supaya nanti Anda nggak perlu ngulang-ulang video ini, Anda tinggal melakukan. Jadi lakukan, ditulis, setelah itu Anda praktekkan. Karena setelah Anda praktekkan, saya akan tanya bagaimana hasilnya. Setelah itu kita akan bahas lebih lanjut
berdasarkan hasil praktek Anda. Saya akan buat video berdasarkan hasil praktek Anda. Oke, kita lanjutkan. Apa yang akan kita lakukan terhadap orang-orang di level pertama ini, yaitu apa yang kita lakukan kepada keluarga, kepada teman kita, atau ke hubungan yang lain ini. Yang pertama, kita sebagai marketing Madu Usman, kita bukan tipe marketing yang buru-buru, bukan marketing yang buru. Pak, ini saya punya madu Pak, gitu. Terus madu ini khasiatnya bisa nyembuhkan gondok misalnya, bisa nyembuhkan pusing, bisa nyembuhkan ini gitu. Terus orangnya masih mikir, ayo Pak gitu, beli Pak. Ya sebentar, tunggu apa lagi Pak gitu loh. Ini bentar Pas, ya, saya masih mau apa lagi? Ini sudah lengkap semua khasiatnya. Loh enggak, saya ini di rumah masih ada madu banyak, buat apa saya beli lagi? Loh ini harganya mumpung naik lah, meskipun mumpung naik kalau madunya masih banyak, buat apa orangnya beli kan gitu ya. Jadi kita marketing Madu Usman nggak melakukan itu, bukan tipe marketing seperti itu. Kita marketing Madu Usman datang kepada orang, kepada keluarga, kepada teman dan hubungan yang lain ini seperti kenalan dan sebagainya itu kalem ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang atau saya mewakili atau saya adalah agen Madu Usman atau saya punya Madu Usman, langsung gitu juga boleh. Apakah Anda butuh madu? Nah, itu lebih elegan. Jadi nggak berondong gitu, padahal orangnya belum tentu butuh. Orangnya bukannya mau beli tapi malah emosi ya. Terus yang kedua yang penting, jadi yang pertama berbicaralah kalem. Yang kedua, jadilah pendengar, bukan ngomong tapi mendengarkan. Jadi apakah Anda butuh madu? Setelah itu kita dengarkan, bukan kita ngomong terus ya. Terus yang ketiga, profesional. Jadi kita di situ untuk memasarkan ini sebagai solusi untuk orang yang membutuhkan. Jadi kalau penjualan hanya terjadi ketika orang butuh. Lah, orang butuh biasanya adalah karena ada masalah. Jadi ini intinya adalah ada masalah, pasti ada penjualan. Coba Anda ingat ya, Anda kenapa tadi pagi beli makanan? Kenapa Anda belanja? Kenapa? Karena Anda punya masalah, yaitu Anda akan lapar, ya kan? Nah, kenapa Anda beli air putih misalnya? Kenapa Anda masuk air putih? Ya karena Anda akan haus. Kenapa Anda beli bantal? Anda beli tempat tidur misalnya? Karena Anda butuh tidur, ya. Jadi tanpa ada masalah nggak akan ada penjualan. Kalau Anda sudah punya tempat tidur, Anda nggak akan beli tempat tidur lagi, kecuali ada sebab lain. Anda nggak akan belanja lagi hari ini kalau Anda sudah belanja untuk hari ini gitu ya. Itu. Terus yang kedua, antara bentar ya, ini saya kadang juga nggak bisa baca tulisan saya sendiri saking bagusnya ini. Nah ini terpaksa saya pause dulu nih, bentar ya nak.